Safitri dan rekan saya Marsa Putri Wijaya, saya Mersa Pranisa, Saya Yudhira Nugraha. saya Reina Paharani Permana Putri, saya Desa Putri. Pada video ini kami akan menjelaskan rangkuman bab 7, yaitu Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fokus kami adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam pengembangan iptek di bidang kesehatan. Untuk penyampaian materi akan dijelaskan secara bergantian oleh rekan saya. Bab 7 ini menjelaskan tentang perkembangan iptek yang harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila agar ilmu dan teknologi tidak hanya maju secara fisik, tapi juga bermoral dan bermanfaat bagi manusia. Penerapan nilainya meliputi sila pertama, iptek tidak boleh bertentangan dengan moral dan etika. Sila kedua, setiap inovasi harus menjaga martabat manusia. Sila ketiga, perkembangan teknologi harus memperkuat persatuan. Sila keempat, kebijakan iptek harus melalui musyawarah dan pertimbangan etika. Sila kelima, hasil perkembangan iptek harus memberi keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Nah, dalam bidang kesehatan, perkembangan teknologi berkembang sangat pesat. Contohnya telemedicine, rekam medis digital, kecerdasan buatan untuk diagnosis, dan berbagai alat kesehatan modern lainnya. Namun, teknologi ini membawa tantangan, seperti isu privasi data pasien, kesenjangan akses kesehatan, dan risiko kesalahan algoritma. Karena itu, Pancasila dijadikan pedoman agar teknologi kesehatan tetap aman, etis, serta berpihak kepada masyarakat. Kasus yang kami angkat adalah penyalahgunaan data kesehatan pada aplikasi digital. Banyak aplikasi kesehatan yang menggunakan data pribadi seperti riwayat penyakit, kondisi mental, dan juga pola hidup pengguna. Tanpa regulasi yang ketat, data pengguna dapat diperjualbelikan atau digunakan oleh orang ketiga tanpa izin. Analisisnya, sila pertama, pengembangan aplikasi harus jujur dan transparan dalam pengelolaan data. Sila kedua, data pasien adalah bagian dari martabat manusia yang wajib dilindungi. Jika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap layanan kesehatan, persatuan jadi terganggu. Sila keempat, pembuatan aplikasi harus melibatkan ahli teknologi, tenaga medis, dan pemerintahan. Sila terakhir ada sila kelima, semua pasien berhak atas perlindungan data tanpa diskriminasi. Dari sudut pandang keilmuan, setiap bidang berkontribusi dalam menyelesaikan masalah ini. Yang pertama yaitu bidang kesehatan, berfokus pada keselamatan pasien dan etika medis. Yang kedua yaitu bidang teknologi, bertanggung jawab pada keamanan sistem, enkripsi data, dan desain aplikasi yang etis. Yang ketiga yaitu bidang kebijakan publik, menciptakan regulasi yang melindungi masyarakat. Sinergi berbagai disiplin ilmu ini menunjukkan bagaimana iptek harus berjalan sesuai nilai Pancasila. Solusi yang sesuai dengan Pancasila yang pertama membuat regulasi perlindungan data kesehatan yang kuat, dan yang kedua memberikan edukasi kepada masyarakat tentang keamanan digital. Yang ketiga, menjamin inovasi teknologi selalu mengutamakan keselamatan dan kepentingan manusia. Dan yang keempat, memastikan akses layanan kesehatan merata di seluruh Indonesia. Dengan ini, perkembangan iptek menjadi tetap etis, aman, dan bermanfaat. Dari mata kuliah Pancasila, teknologi harus berpihak pada manusia. Iptek tidak boleh lepas dari nilai moral dan etika. Perkembangan teknologi harus menjaga martabat manusia. Setiap inovasi harus memberi manfaat bagi masyarakat. Pancasila menjadi dasar agar kemajuan iptek tidak menimbulkan ketidakadilan. Terima kasih telah menonton video kami. Bye-bye.